Shalom warga kerajaan, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali pagi hari ini di hari Selasa dalam breakfast. Saya senang sekali kita bisa kembali berjumpa untuk memuji Tuhan, meninggikan Dia, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita datang pada Tuhan, kita memuji Dia, dan mengagungkan Dia di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik untuk selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik untuk selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau baik.
syukur kami bagimu, sebab Engkau baik bagi kami, tak pernah berubah. Kau selalu baik, tak berkesudahan kebaikanmu, selalu baru rahmatmu, tak pernah berubah bagi kami. Kau Allah yang baik, kami tinggikan, kami muliakan namamu, oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah berubah dalam kebaikan-Mu atas kami. Engkau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap Allah kami, tidak pernah berubah Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu bagi kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara bagi kami, menguatkan dan menegur kami, meneguhkan hati kami. Karena kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu yang kalau kami renungkan dengan segenap hati kami, dan kami hidup sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, maka perjalanan kami akan berhasil dan kami akan beruntung. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Wow, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa di pagi hari ini, untuk kita bisa bersama-sama memuji Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Iya, agak jauh ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan bagikan sesuatu bagi setiap kita. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama dari Yeremia pasal yang ke-17. Kemarin kita sudah melihat bagaimana firman Tuhan datang buat kita dan mengajak kita atau ingin menasehati kita supaya kita hidup menyandarkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, di sana dikatakan ayat yang kita baca kemarin, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya setiap kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kita akan meneruskan pembelajaran kita dari Yeremia pasal yang ke-17. Ternyata di bagian berikutnya saudara, di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, Tuhan berbicara mengenai keadaan hati dari bangsa Yehuda. Yaitu bagaimana hati mereka yang sudah keras dan hati mereka yang sudah penuh dengan kelicikan. Di sana dikatakan begini, Yeremia pasal 17 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, di ayat yang ke-9 Tuhan ingin memberitahu buat kita bahwa hati dari bangsa Yehuda itu sudah menjadi batu, sudah menjadi keras maksudnya ya. Hati yang keras itu berbicara tentang pribadi yang memang udah sulit sekali, bahkan hampir tidak mungkin, atau mungkin sudah tidak mungkin bisa mendengarkan nasihat dari orang lain lagi. Nah, kita flashback sedikit bagaimana keadaan bangsa Israel. Perjalanan mereka yang begitu luar biasa. Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir dengan cara yang sangat ajaib. Tuhan membuat mujizat yang luar biasa buat mereka. Tuhan menuntun mereka dengan tangan yang luar biasa kuat. Tapi kita juga mengetahui bagaimana bangsa itu pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Bangsa itu akhirnya memilih untuk tidak takut akan Tuhan. Bangsa itu akhirnya memilih untuk hidup
Ya, menyembah kepada Allah lain, kepada Baal, yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bagi Tuhan, yang sangat menyakiti hati Tuhan. Dan kita juga tahu bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi bangsa ini, sampai akhirnya bangsa ini terbelah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan dua-duanya melakukan hal yang sama, dua-duanya tidak hidup takut akan Tuhan. Nah, saudara, Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yeremia dan berkata kepada Yehuda, hatimu itu sudah menjadi keras. Mungkin kamu dapat menutupinya dari orang lain. Kamu mungkin dapat menutupinya dari orang-orang yang ada di kiri kananmu. Kamu mungkin dapat menutupinya dengan segala macam kepandaianmu untuk bersandiwara. Tapi dikatakan apa? Siapakah yang dapat mengetahuinya? Seakan-akan tidak ada yang bisa melihat hati manusia yang sudah berubah. Seakan-akan tidak ada yang tahu isi hati manusia. Seringkali kan kita dengar kalimat itu. Hati manusia siapa yang tahu? Ada yang tahu. Di ayat yang ke-10 dikatakan begini. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, Tuhanlah yang mengetahui rahasia hati. Hanya Tuhanlah yang mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati manusia yang paling dalam. Kita bisa menutupinya dari orang lain. Kita bisa berusaha untuk terlihat baik di depan orang. Tapi Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dan dikatakan apa? Tuhan itu melihat motivasi kita. Tuhan itu menguji batin orang. Dan Tuhan melihat apa yang mereka hasilkan atau produk dari dalam perasaan itu. Kita harus mengerti bahwa tingkah laku manusia termasuk saya dan setiap kita hari ini, setiap kita itu tingkah laku kita itu keputusan-keputusan yang kita ambil, cara kita meresponi itu semua produksi dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau kita tinggal dalam kecemburuan, kita tinggal dalam pemberontakan, kita tinggal dalam sakit hati, maka yang keluar dari diri kita ya produknya ya seperti itu. Kita akan gampang untuk marah, kita akan gampang untuk kecewa, lebih suka untuk komplain, karena kita merasa ketidakadilan, ketidakpuasan dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan berkata apa? Tuhan yang menyelidiki hati kita, yang tahu apa yang ada di dalam hati kita, akan memberikan setimpal sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan itu keluar dari dalam hati kita. Saudara, biarlah ini menjadi satu yang kita renungkan bahwa Tuhan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. Karena tingkah laku kita yang keluar secara nyata di luar, itu adalah hasil dari apa yang ada di dalam hati kita. Biarlah kita terus menjaga hati kita. Makanya Salomo menulis ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, karena dari situlah kehidupan dimulai. Kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera, kita mau punya hari-hari yang baik dalam hidup kita, ya belajarlah untuk menjaga hati. Belajarlah untuk menjaga, kalau mungkin bahasa yang paling sederhana adalah kita tidak bisa mempercayakan mood kita kepada orang lain, saudara. Ya, saya cukup banyak belajar tentang hal ini. Kita nggak bisa mempercayakan mood kita itu kepada orang lain, karena kepada keadaan. Karena kalau kita percayakan mood kita kepada keadaan, keadaan berubah, mood kita berubah, orang lain berubah, kita jadi berubah, maka kita akan gampang sekali terombang-ambing. Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh kalau seperti itu. Justru kita harus melihat apa yang firman Tuhan katakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan memberikan kita satu tanggung jawab untuk kita bisa menjaga hati kita supaya hati kita tetap berserah kepada Tuhan, hati kita tetap terpelihara di dalam Dia, dan hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Karena kita tahu tanpa pengakuan bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat dari hati kita, pusat dari segala kehidupan kita, kita tidak akan mampu hidup dalam kemurnian. Hati kita akan menjadi sesuatu yang rusak. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa pengakuan bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat di dalam hidup kita, di dalam hati kita, pusat atau tujuan dari segala sesuatu, motivasi dari segala sesuatu yang kita lakukan. Tanpa pengakuan akan itu semua, maka segala kebaikan kita itu akan menjadi kemunafikan. Maksud saya begini, waktu kita mau melakukan perbuatan baik, mari akui bahwa sebenarnya bukan saya sih yang mau melakukan perbuatan baik. Tapi karena Tuhan telah meletakkan perbuatan itu dalam diri saya
sehingga saya harus melakukannya. Karena Tuhan tinggal di dalam diri saya dan Tuhan itu adalah kebaikan. Saya harus manifestasikan kebaikan itu. Sehingga setiap kali ada godaan untuk kita jatuh dalam kesombongan, kita tahu no no no, bukan aku, tapi Tuhanlah yang melakukannya bagiku. Melakukannya melalui kehidupanku. Saudara, ini perenungan yang sangat baik sekali buat kita. Mungkin selama ini saya nggak tahu, ada beberapa dari kita mungkin yang berusaha untuk menutupi sesuatu dari orang lain, berusaha untuk menutupi kelemahan kita dari orang lain, berusaha menutupi dosa kita dari orang lain, dan di dalam hati kita mungkin ada banyak sekali kekecewaan yang kita tidak mampu untuk sampaikan kepada orang lain. Tapi kita mungkin nggak mampu cerita pada orang lain, tapi jangan pernah tertutup dengan Tuhan. Ya, ceritakanlah kepada Tuhan dan minta Roh Kudus memulihkan hati kita. Karena hanya Dialah yang mampu memulihkan hati kita, Dia mampu memulihkan luka yang ada di dalam hati kita sehingga air yang hidup itu terus mengalir, membersihkan hati kita, memurnikan hati kita sehingga waktu Tuhan datang menguji hati kita, kita kedapatan orang yang berkenan di hadapannya. Saudara, biarlah perenungan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi saya dan saudara, menjadi satu inspirasi buat kita supaya kita hidup dalam ketulusan dan kita menjaga hati kita. Jangan percayakan hati kita kepada orang lain, jangan percayakan hati kita kepada keadaan, jangan percayakan hati kita kepada apa yang ada di luar kita. Mari percayakan hati kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang mampu menjaga hati kita. Hanya Dialah yang mampu membuat hati kita terus murni di hadapannya. Selalu akui, Pak, Tuhan, aku gak mampu tanpa Engkau. Pengakuan-pengakuan itu mungkin terkesannya sepertinya sesuatu yang lemah, sepertinya itu hal yang biasa. Tapi kalau kita mau mengakuinya, itu hal penting untuk kita akui supaya diri kita ini yang badan kita yang tubuh daging kita, tubuh dosa ini bisa terus mengingat bahwa hey, dengan kemampuanmu sendiri kamu gak mampu. Tapi waktu kamu mengandalkan Tuhan, kamu menyandarkan hatimu kepada Tuhan, kamu mampu untuk bisa melakukan yang terbaik dengan motivasi yang benar bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengarkan. Biar setiap kami belajar sesuatu pagi hari ini dan kami diberkati, kami diubahkan oleh firman-Mu. Kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu yang kalau kami renungkan, dan ini akan terus Tuhan mengubahkan hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, mungkin dalam hati kami ada banyak sekali berhala-berhala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan mungkin kami juga berusaha untuk menutupi banyak hal dalam hidup kami yang tersembunyi dalam hati kami. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk kami mengandalkan Engkau dalam kami menjaga hati kami. Kami tidak mau menyerahkan hati kami, mempercayakan hati kami kepada yang lainnya. Tapi kami mau percayakan hati kami kepadamu. Karena kami tahu hanya Engkaulah ya Tuhan yang mampu memurnikan hati kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun berada. Pagi hari ini kalau kami akan beraktivitas, kami akan melakukan segala pekerjaan kami. Kiranya tangan Tuhan turun bagi kami, memberkati setiap kami. Memberkati semua yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.